warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Budiana kelas 2B? Kita ketemu lagi di pelajaran jam kedua ya. Di pelajaran jam kedua itu muatan pembelajarannya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia masih hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Muatan pembelajarannya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini itu ada kita masih di tema 1 hidup rukun ya, materinya masih tema 1 hidup rukun, dan kita materi pembelajarannya sudah masuk ke subtema 3 ya, hidup rukun di sekolah. Nah, bahasa Indonesia ini ada di semua pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Tapi Ibu akan singkat-singkat aja ya, Ibu akan singkat-singkat. Jadi di pembelajaran 1 di halaman 85 nanti kamu baca ya, kamu baca aja, baca cerita berikut dibaca ya, harus banyak baca. Judulnya rukun dalam melaksanakan piket. Nah, jadi hidup rukun itu bukan sekedar bermain aja, bukan sekedar di rumah aja, saat kamu di rumah, saat kamu bermain. Nah, saat kamu di sekolah pun, contohnya melaksanakan piket itu juga harus menanamkan hidup rukun ya, harus rukun. Karena hidup rukun itu membuat kita merasa nyaman, merasa bahagia ya, merasa tentram, damai ya, dengan kalau kita selalu mau melaksanakan hidup rukun ya, kita selalu mau nih rukun-rukun aja, itu akan merasa tenang hati kita. Nah, nanti kamu baca aja itu rukun dalam melaksanakan piket. Nah, sekarang coba buka halaman 86. Coba perhatikan cerita di atas. Dalam cerita di atas ya, tadi cerita yang tadi rukun dalam melaksanakan piket itu terdapat kalimat berikut. 1, segera masuk ke kelas Ino ya, segera masuk ke kelas Ino. Yang kedua, Ino tolong bantu aku menyapu. Nah, yang kedua itu segera masuk ke kelas Ino. Yang kedua, Ino tolong bantu aku menyapu. Nah, dua kalimat di atas itu tadi, segera masuk ke kelas Ino dan Ino tolong bantu aku menyapu, itu contoh kalimat perintah. Kalau kemarin ya, yang subtema 1 itu kita belajar tentang kalimat ajakan ya. Terus yang di subtema 2 kalimat tanya. Nah, sekarang yang di subtema 3 ini ada yang namanya kalimat perintah ya, contoh dari kalimat perintah. Kalimat, nah dengerin ya, simak. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Jadi kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Tapi kita kan menyuruh seseorang nih, kita menyuruh orang, tapi juga harus dengan kata yang baik, harus dengan kata yang sopan ya. Jangan keluar kamu, keluar kamu, misalnya, itu perintah juga, itu perintah, kalimat perintah. Tapi ya, kalau kamu intonasinya seperti itu, seperti keras, marah, itu jadi kedengarannya tidak sopan. Tapi kalau intonasinya, nada bicaranya kamu rendahkan ya, kamu agak diperhalus, keluar kamu, nah itu juga sedikit sopan. Keluar kamu, misalnya, keluar kamu nak. Nah, keluar kamu nak. Nah, itu sopan. Tapi kalau keluar kamu, nah ya, nada bicaranya agak keras, nah itu berarti
eh, sudah beda, kedengarannya tidak sopan gitu ya. Nah misalnya atau kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Jadi kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah sekarang kamu tahu kan kalau kalimat perintah itu berarti di akhir kalimatnya itu harus diberi tanda seru. Tanda seru itu seperti apa? Satu titik di bawah. Ini namanya tanda seru. Tanda seru. Ya. Nah, setiap kalimat perintah itu pasti di belakangnya, biasanya di belakangnya itu diberi tanda seru. Itu udah kebiasaannya pasti seperti itu. Ya, pasti ada tanda serunya. Contoh kalimat perintah yang lain adalah sebagai berikut. 1. Belajarlah dengan rajin. Nah, itu juga perintah, cuman dengan kata yang sopan. 2. Tutuplah pintu itu. Nah, sopan kan? Ya. Yang ketiga, bacalah buku itu. Nah, itu juga sopan. Cuman kalau misalnya kamu ini sopan, cuman kalau nada bicara kamu agak keras misalnya, belajarlah dengan rajin. Nah, kayaknya kan kayak marah ya. Walaupun itu perintah tapi tidak sopan, ya, agak di nada bicaranya tuh agak di rendahin. Tutuplah pintu itu. Nah, kalau kamu seperti itu kan nggak sopan. Tapi tetap harus ya nadanya harus dikurangi ya. Kalau bisa pakai tolong, kalau misalnya mau lebih sopan lagi tolong. Misalnya nanti ada nih di sini nih, ya. Nanti ada di halaman berapa tuh? Ada. Nah, sekarang itu ya, halaman 86, pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut. Jadi di dalam kotak kuning itu ada jawabannya, Nah, yang tepat itu kamu pilih. Misalnya nomor 1 antara buang, simpan, dan beli. Nah, yang pas untuk tambahkan di titik-titik itu yang mana? Kalimat yang mana? Seperti itu, ya. Itu tugas bahasa Indonesia yang 1, ya, yang 1. Ini ada 4 ya, maaf agak banyak karena bahasa Indonesia memang banyak banget. Ini ada 4 tugas, itu baru 1 tadi. Nah, sekarang buka pembelajaran 2. Nah, ini ada percakapan, ya, ada percakapan. Nanti kamu baca aja, kamu juga baca aja sendiri, dibaca biar agak singkat, ya, biar nggak terlalu lama dan kamu juga tidak akan terlalu bosan juga dengerin Bu Diana. Jadi ini kamu nanti baca aja di rumah, harus dibaca ya, dibaca. Nah, ini ada kata-kata UKS. UKS itu singkatan dari unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah itu untuk apa sih? Unit UKS atau unit kesehatan sekolah itu tempat di mana di dalamnya itu banyak obat-obatan. Jadi UKS itu untuk misalnya ada yang jatuh, ya, ada yang jatuh udah habis pas lari main kejar-kejaran sama temennya terus jatuh, kakinya terluka. Nah, itu dibawa ke UKS gitu. Jadi biasanya ruang UKS itu banyak obat-obatan, ada obat merah, ada obat betadin, ada kapas, ya, ada ada untuk yang misalnya minyak telon lah, apalah pokoknya, ya, itu ada di sana gitu. Misalnya pusing, Bu, aku pusing. Misalnya ada anak murid yang pusing misalnya, pusing, Bu. Nah, itu dibawa ke UKS, entah dibikinin teh hangat atau disuruh tiduran dulu. Itu biasanya ada tempat tidurnya juga gitu. Jadi misalnya pusing bisa tiduran dulu gitu, ya. Oke, itu jadi UKS itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke halaman 93. Coba lihat. Lengkapi percakapan. Nah, ini lengkapi percakapan yang berisi kalimat perintah berdasarkan gambar berikut. Nah, ini nih. Nomor 1 itu tulis aja ya. Ini juga bonus buat kamu. Ini bonus. Jadi bukan tugas. Ini bonus buat kamu. Kakek meminta Ino mengambilkan segelas air. Nih,
kakek meminta Ino mengambilkan segelas air. Nah, kalimat yang sopan, kata yang tepat untuk kakek seperti apa dan Ino juga seperti apa. Si kakek kan minta Ino mengambilkan segelas. Kalimat yang sopannya seperti apa? Kalau Budiana gini, Ino, tolong kakek ambilkan segelas air. Nah, Ino, tolong kakek ambilkan segelas air, tanda seru di belakangnya. Nah, itu pakai kalimat pakai kata tolong itu lebih sopan. Nah, Ino jawabnya seperti apa? Kalau Budiana gini, baik kek, aku akan segera ambilkan. Nah, udah cukup. Itu juga sopan, ya. Nah, yang kedua, ibu menyuruh Maya mencuci piring dengan sabun, ya. Nah, ibu harus gimana nih ngomongnya, ya, yang sopan. Nah, kalau Budiana gini, Maya, tolong bantu ibu mencucikan piring ini dengan sabun ya. Nah, jadi ada tolongnya juga. Maya, tolong bantu ibu mencucikan piring ini dengan sabun ya, tanda seru di belakangnya. Atau nggak pakai iya, bisa juga. Itu juga kalimat kata yang sopan. Maya jawabnya seperti apa? Kalau Budiana gini, baik Bu, aku segera mencucikan piring-piring ini. Nah, tuh. Yang ketiga, ibu menyuruh Citra membeli terigu dan gula ke warung. Ibu, Citra, tolong ibu belikan terigu dan gula ke warung ya. Nah, Citra jawab, baik Bu, aku akan belikan terigu dan gula di warung depan. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut ke 96. Ini juga bahasa Indonesia. Kalau tadi 95 Budiana masukin ke PKN, sekarang 96. Ayo bercerita. Perhatikan gambar berikut. Ceritakanlah peristiwa dalam gambar. Ceritakan mengenai sikap rukun di sekolah. Ini juga bonus, ya. Kalau nomor 1, Budiana gini. Saat bertemu ibu guru, Ino dan Yoga mengucapkan salam. Itu. Yang kedua, teman-teman Ino sedang membaca buku di perpustakaan. Gambar yang ketiga, Ino dan teman-teman makan bekal mereka bersama-sama. Ya. Gambar yang keempat, Ino dan Arin pulang sekolah bersama-sama. Nah, itu. Lanjut ke pembelajaran 3. Nah, ini juga nanti kamu baca, ya, dibaca aja ceritanya. Saling memaafkan di antara teman, ya. Kalau kamu berbuat salah, kamu harus minta maaf, ya. Atau sebaliknya, teman kamu berbuat salah terus dia minta maaf ke kamu pun harus memaafkannya, ya. Jadi gitu. Jadi misalnya kamu berbuat salah, langsung minta maaf, langsung harus minta maaf. Kalau sebaliknya, teman kamu berbuat salah sama kamu dan dia minta maaf sama kamu pun harus memaafkannya, ya, itu. Nah, sekarang yang ini tugas ini nanti pembelajaran 3 kamu baca aja, ya. Tadi Budiana udah baca, kamu nanti baca di rumah. Terus jawaban pertanyaannya silakan dijawab, ya, tapi tidak difoto. Yang difoto itu yang bawah, ya. Ayo lakukan. Nah, supaya kamu lebih memahami, coba perhatikan gambar berikut, kemudian pasangkan dengan kalimat perintah yang sesuai. Jadi ditarik garis, ya. Itu tugas bahasa Indonesia yang kedua. Lanjut ke pembelajaran 4. Nah, ini juga pembelajaran 4. Nanti dibaca juga, ya, untuk menyingkat waktu. Ya, kamu baca sendiri. Mereka mendapat tugas untuk mencari arti dari lambang sila-sila Pancasila. Ini nanti kamu baca, bekerja sama mengerjakan tugas. Lalu selanjutnya halaman 103 kamu baca sendiri. 104, ayo menulis. Tulislah kalimat perintah yang tepat. Jadi ini gini. 1, ayah menyuruh Gino mengambil ember.
Ayah menyuruh Gino mengambil ember. Nah, kalimat perintahnya seperti apa? Tadi Bu Diana bilang tolong, harus ada kata tolongnya ya, biar sopan. Kalimat lebih sopan lagi, diucapkan dengan ada kata sopan, ada kata tolongnya ya. Misalnya, Gino, tolong ayah ambilkan ember ya, gitu. Gini, misalnya, Gino, tolong ayah ya ambilkan ember di kamar mandi, misalnya gitu, tanda seru belakangnya ya. Oke, nah itu juga tugas bahasa Indonesia yang ketiga. Nah, lanjut ke pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5 ini juga ada bacaan judulnya kerja bakti ya. Kerja bakti itu kamu baca juga, tapi nanti nih ini ada pertanyaan, itu bonus, kamu tulis aja ya, Bu Diana kasih tahu ya. Sebutkan alat kebersihan yang dapat digunakan untuk kerja bakti. Itu banyak alat-alat kebersihan untuk kerja bakti ya. Sapu ijuk, sapu lidi ya, serokan, terus kemoceng, ember, pel ya, sikat ya, lap, banyak lagi dan lainnya. Itu alat-alatnya seperti itu. Yang kedua, bagaimanakah contoh kerja bakti dengan rukun ya. Bisa juga gini, ada dua sih. Yang pertama, membagi tugas dengan adil saat bekerja bakti membersihkan kelas ya. Membagi tugas dengan adil saat bekerja bakti membersihkan kelas. Yang kedua juga bisa juga begini, bekerja bersama-sama membersihkan kelas. Bekerja bersama-sama membersihkan kelas. Yang ketiga, dapatkah pekerjaan menjadi cepat selesai bila kita tidak rukun? Dapatkah pekerjaan menjadi cepat selesai bila kita tidak rukun? Tidak ya, malah jadi kacau. Tidak jawabannya. 4. Jelaskan sikap rukun dalam bekerja yang ditunjukkan gambar. Mereka terlihat sangat rukun dan mereka juga terlihat gembira mengerjakan kerja bakti ya. Jelaskan sikap rukun dalam bekerja yang ditunjukkan gambar. Mereka terlihat sangat rukun dan juga mereka terlihat sangat gembira mengerjakan membersihkan kelas ya. Yang bawahnya, apakah manfaat kerja bakti membersihkan sekolah? Apa manfaatnya? Agar sekolah terlihat bersih dan belajar pun menjadi nyaman. Itu manfaatnya. Yang kedua, mengapa kita harus saling membantu dengan teman? Karena dengan kita membantu teman akan terciptanya kerukunan. Yang ketiga, apakah kerja bakti dapat menciptakan kerukunan? Iya. Oke, lanjut ke pembelajaran 6. Nah, pembelajaran 6 itu hanya percakapan ya. Dengarkan percakapan Ino, Yoga, dan Ari berikut ini. Teman-teman, besok kita akan membuat kubus seperti ini. Aku akan bawa kartonnya. Apa yang harus aku bawa ya, Ari? Kamu bawa lem saja, Yoga. Aku bawa spidol dan penggaris. Baiklah kalau begitu. Baiklah, Ari. Nah teman-teman, besok jangan lupa peralatannya dibawa. Nah, itu percakapan ya. Cuman itu aja. Nah, tugasnya ada 4. Itu tadi ada 3. Di halaman 86 tulis di atasnya di foto. Terus halaman 99 ya, pembelajaran 3 99, ayo lakukan di foto. Terus halaman 104, ayo menulis juga, tulis di foto. Ada 3. Dan yang keempatnya
eh, evaluasi 3 evaluasi 3 bahasa Indonesia. Jadi ada 4 bahasa Indonesia tugasnya. Oke, itu saja penjelasan dan tugas bahasa Indonesia hari ini ya. Lebih kurangnya Budiana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.